Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sahwauliaa dengan NIM H0112410056 dari program studi matematika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas proyek matematika dasar berupa soal mengenai integral lipat 2 dan koordinat polar. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Hitung nilai dari integral lipat 2 X kuadrat tambah Y dA dengan daerah integrasi D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2X, dan sumbu X di kuadran pertama. Untuk menentukan batas integral dari integral ini, terlebih dahulu kita membuat sketsa daerah dari integral D. Nah, pada soal, daerah D dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Kita buat kurva parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk garis Y sama dengan 2X, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapat daerah arsirnya. Karena di sini sumbu X berada di kuadran pertama, berarti kita hanya melihat pada daerah kuadran pertama saja. Nah, kurva daerah arsirnya ada di sini. Setelah itu kita cari titik perpotongannya. Untuk mencari titik perpotongan, kita menggunakan rumus Y sama dengan Y. Di mana Y sama pertama yaitu X kuadrat sama dengan Y keduanya itu 2X. Kita selesaikan persamaan ini. X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. X keluarkan X-nya sama dengan 0. Sehingga hasilnya X sama dengan 0. X sama dengan 2. Jadi kita menemukan titik perpotongannya di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti kalau kita ganti di sini, X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4. Berarti kita dapat titik perpotongannya ada di sini. Sekarang kita menentukan batas integral untuk dy dx terlebih dahulu. Nah, karena di sini yang berada di dalam itu dy, maka kita mencari batasnya terhadap sumbu y terlebih dahulu. Kita melihat batas dari
Kita melihat batas bawahnya dari sumbu dari DY. Kita melihat batas bawahnya dari sumbu Y. Kurva yang kita pertama temukan untuk dari batas bawah itu adalah kurva X kuadrat. Maka batas bawahnya yaitu X kuadrat. Dan batas atas kurva yang pertama kita temukan adalah ini 2dx. Nah, setelah itu dari kiri titik yang pertama kita dapat adalah titik 0. Titik 0. Dan titik dari sebelah kanan yang kita dapat yaitu 2. Sekarang kita mencari batas integral dari dx dy. Kita mencari kurva yang pertama ditemukan dari arah sebelah kiri, yaitu kurvanya di batas bawah adalah y sama dengan 2x, dan dari arah sebelah kanan kurva yang pertama kita temukan yaitu kurva y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat. Dan dari arah bawah titik yang kita temukan pertama itu adalah 0. Dan dari atas titiknya yang pertama kita temukan adalah 4. Karena batas integral dari dx-nya di sini masih y sama dengan x kuadrat, kita ubah terlebih dahulu. Y sama dengan x kuadrat. Sehingga x-nya sama dengan akar y. Dan y sama dengan 2x menjadi x sama dengan 2 per y. Nah, jadi batasnya ini, terlihat dari ini, akar y. Nah, batas atasnya akar y dan batas bawahnya 2 per y. Karena kita sudah menemukan batas dari integral dy, dx, dan dx, dy, kita bisa menghitung nilai dari integral tersebut. Kita hitung integral dari x kuadrat tambah y terhadap y. Maka hasilnya integral 0 sampai 2. Integral dari x kuadrat tambah y terhadap y, yaitu x kuadrat y ditambah y kuadrat per 2. Dengan batas 2x, batas atas dan batas bawah x kuadrat dx. Kita ganti batasnya dengan y. Sorry. Kita ubah y dengan memasukkan batas dari integral. Jadi di sini x kuadrat dikali 2x ditambah ditambah 2x 2x kuadrat per 2 dikurang batas integral bawahnya x kuadrat dikali dengan x kuadrat ditambah
ditambah X kuadrat dikuadratkan per 2. Tutup kurung dx. Yaitu 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 3 per 2 x pangkat 4 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan fungsi ini terhadap x. Integral dari 2x pangkat 3 yaitu 2x pangkat 4 per 4 ditambah integral 2x kuadrat yaitu 2x pangkat 3 per 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kita selesaikan dengan memasukkan 2 di X. Nah, kita masukkan batas integralnya. Karena ini bisa dibagi, saya coret saja. Jadi tersisa 2 pangkat 4 per 2. Di sini per 2. Ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 dikurang 3 per 2 dikali 2 pangkat 5 per 5 dikurang dengan, karena di sini batasnya 0, maka pasti hasilnya nanti akan 0. Kita selesaikan. Tersisa 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 per 3 dikurang 3 dikali 2 pangkat 5 per 10. Hasilnya 8 ditambah 16 per 3 dikurang 96 per 10. Hasilnya adalah 56 per 15. Maka 56 per 15 merupakan hasil dari integral terhadap dy dx. Selanjutnya kita menentukan hasil dari integral lipat 2 terhadap dx dy. Integral 0 sampai 4, y per 2 sampai akar y, dengan fungsi x kuadrat tambah y dx dy. Integral dari x kuadrat tambah y dengan batas y per 2 sampai akar y terhadap x. Integralnya yaitu
X pangkat 3 per 3 ditambah Y X dengan batas atasnya akar Y, bawahnya Y per 2 kali DY. Kita substitusi batasnya. Akar Y pangkat 3 per 3 ditambah Y dikali akar Y dikurang Y per 2 pangkat 3 per 3 ditambah Y dikali Y per 2 kali DY. Kita selesaikan. 4 Y pangkat 3 per 2 per 3 dikurang Y pangkat 3 per 24 dikurang Y pangkat 2 per 2 dikali DY. Karena 4 per 3, 1/24 dan 1/2 merupakan konstan, maka kita bisa keluarkan nilainya. Sehingga 4 per 3 dikali integral batas 0 sampai 4 Y 3 per 2 DY dikurang 1/24 integral Y pangkat 3 DY dikurang 1/2 integral Y kuadrat DY. Kita integralkan Y pangkat 3 per 2 terhadap Y. 4 per 3 integral dari Y pangkat 3 per 2 yaitu Y pangkat 5 per 2 per 5 per 2 dengan batas 4, 0 dikurang 1/24 Y pangkat 4 per 4
Y pangkat 4 per 4 dengan batas 4, 0 dikurang 1/2 Y pangkat 3 per 3 dengan batas yang sama dari 0 sampai 4. Maka hasilnya 4 per 3 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 pangkat 5 per 2. Per 5 per 2 dikurang 1/24 dikali 4 pangkat 4 per 4. Dengan batas bawahnya 0, karena batas bawahnya itu 0, maka pasti hasilnya akan 0. Jadi kita tidak usah tulis. Dikurang 1/2 kali 4 pangkat 3 dikurang 3. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, kita tidak usah menuliskan dikurang dengan batas bawahnya, karena di sini batas bawahnya bernilai 0, maka pasti hasilnya nanti akan 0. Kita selesaikan. 4 per 3 dikali 64. Ini bisa saya coret. Dan jadi 2 pangkat 5, 64. 1/24 dikali, ini dicoret. Dari sini tersisa 3. Nah, hasilnya 4 pangkat 3 itu 64 dikurang 1/2 dikali 64 per 3. Hasilnya yaitu 15 dikurang 64 per 24 dikurang 64 per 6 sama dengan 56 per 15. Hasil dari dx dy sama dengan hasil dari dy dx. Untuk soal nomor 2, kita diminta mengubah integral lipat 2 ini ke dalam bentuk polar dengan daerah integrasi D dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, dan di antara garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X di kuadran pertama. Sebelum mencari batas integralnya, terlebih dahulu kita harus menggambarkan sketsa dari daerah D. Kita gambar garis kartesisnya terlebih dahulu. Pada soal X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. 16 merupakan R kuadrat, sehingga kita bisa ambil R-nya sama dengan 4. Kita sudah mendapat R-nya sama dengan 4. Kita masukkan. Karena jari-jarinya sama dengan 4, karena ini merupakan bentuk dari lingkaran, dan hanya di kuadran pertama, berarti saya hanya menggambar di daerah kuadran pertama saja. Nah, kita sudah mendapat daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Selanjutnya,
daerahnya dibatasi oleh garis Y sama dengan 0. Daerah Y sama dengan 0 itu yang ini. Ini Y sama dengan 0. Dan Y sama dengan X. Untuk mencari dr d theta, tunggu. Karena pada bentuk koordinat polar, X-nya sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta, dan dA sama dengan R dr d theta. Nah, untuk mencari dr-nya, kita menggunakan batas dari radius atau jari-jarinya. Karena batas atau radius jari-jarinya adalah 4, maka eh, kita bisa membuat batasnya dari 0 lebih kecil R lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini adalah batas dari dr-nya, dan untuk mencari d theta, di sini jari-jarinya adalah 4, jari-jarinya adalah 4, maka kita bisa mengambil batasnya dari 0 sampai dengan sama dengan 4. Lalu untuk mencari d theta-nya, kita bisa mengambil sudut d theta dari garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X. Theta-nya memiliki sudut 45 derajat. Sehingga kita bisa mengambil batas integralnya dari 0 sampai pi per 4. Karena kita sudah menemukan batas-batas dari integralnya, kita bisa masukkan ke dalam fungsinya. Kita masukkan batas integral tadi dari 0 sampai 4 untuk dr-nya, dan 0 sampai pi per 4 untuk batas dr-nya. Dengan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dikali r d r d theta. Nah, karena di sini kita belum mengubah x dan y-nya, maka kita ubah terlebih dahulu. X-nya kita ubah menjadi R cos theta
Nah, karena di sini X-nya belum kita ubah ke dalam bentuk polar, kita ubah terlebih dahulu. Di mana X kuadratnya merupakan R cos theta R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat. Kita keluarkan R-nya menjadi R kuadrat dikali dengan cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta merupakan bentuk dari identitas trigon yang nilainya 1, sehingga R kuadrat dikali dengan 1. Hasilnya R kuadrat. Nah, kita bisa masukkan nilai dari fungsinya. Integral pi per 4. Integral 0 sampai pi per 4. Integral 0 sampai 4 dengan fungsi R kuadrat dikali R dr. Nah, kita sudah mendapatkan nilai fungsinya yaitu R kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan di dalam fungsi ini integral 0 sampai pi per 4. Pi per 4. Integral 0 sampai 4. Dengan fungsi, karena di sini R kuadrat, di sini ada juga R, kita kalikan. Sehingga nilainya menjadi R pangkat 3 dr d theta. Nah, ini merupakan bentuk dari koordinat polar untuk integral lipat 2 x kuadrat tambah y kuadrat dA.